Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luput ing bilahi kabeh jin setan datan purun paneluhan dan ana wani Sarwo hayu bagi para pemirsa YouTube. Untuk episode yang kedua ini akan saya wedarkan perihal Hanacaraka mengungkap perjodohan manusia. Hanacaraka ini bisa mengungkap sebuah hubungan perjodohan, apakah perjodohan tersebut selaras atau tidak selaras. Dalam perhitungan perjodohan menggunakan Hanacaraka ini ada dua tahap yang akan menjadi dasar dalam melihat keselarasan atau tidak keselarasan perjodohan tersebut. Tahap pertama untuk melihat perjodohan menggunakan rumus, yaitu huruf awal atau huruf depan pria dan huruf awal atau huruf depan wanitanya. Ada suatu pakem rumus yang digunakan jika huruf awal yang berawalan A, I, U, E, O atau H atau No atau C atau R atau K, itu tidak akan selaras jika huruf awal atau huruf depan pasangannya berawalan huruf P atau DH atau J atau NY atau Y. Begitu juga ketika huruf awal wanita atau prianya berawalan huruf namanya D atau T atau S atau W atau L, sangat akan bertentangan dengan pasangannya yang berhuruf awal atau berhuruf depan dengan huruf M atau B atau G atau TH atau NGO atau NG. Itu tahapan awalnya adalah huruf awal pria dan huruf awal pada wanitanya. Lalu yang bagaimanakah huruf awal yang selaras dalam sebuah perjodohan? Perjodohan yang selaras yang berkaitan dengan huruf awal adalah yang sama-sama satu kelompok. Yang satu kelompok adalah huruf awal pria dan
huruf awal wanitanya harus antara kelompoknya masing-masing, apakah itu A, I, U, E, O, H, N, C, R, K. Contoh, ketika prianya berhuruf awalan R, berarti dia akan selaras dengan wanitanya yang berhuruf awal A atau I atau U atau E atau O atau H atau N atau R itu sendiri atau C atau K. Begitu juga untuk yang lain, di kelompok yang lain, jika salah satu pasangannya itu berhuruf D, T, S, W, L, dia akan selaras di kelompok tersebut dengan huruf awal D atau T atau S atau W atau L. Lalu bagaimanakah hubungan perjodohan yang setengah selaras? Dikatakan selaras tidak, dikatakan tidak selaras juga tidak, yaitu salah satu pasangan yang berhuruf awalan A atau E, U, E, O, H, N, C, R, K berpasangan dengan huruf berawalan D, T, S, W, L. Itu kejadiannya pasangan salah satu yang berhuruf D, T, S, W, L, dia akan dipaksa untuk tunduk, untuk tuntut, untuk nunut, untuk menuruti kehendak, kemauan, dan cara berpikirnya pasangannya yang berhuruf awal A, I, U, E, O, H, N, C, R, K. Begitu juga yang lain. Itu untuk tahap pertamanya. Untuk tahap kedua, rumus perjodohan dapat kita lihat dengan rumus nilai perjodohan adalah sama dengan nilai watak pria ditambahkan dengan nilai watak laki-laki, atau nilai wanita ditambahkan dengan nilai pria. Jika penjumlahan tersebut berjumlah nilainya sama dengan 1, itu artinya kondisi hubungan tersebut ricuh kalang kabut, semua sisi di perwatakan mereka berdua akan selalu merasa benar sendiri-sendiri, akan selalu menggunakan egonya masing-masing, tidak ada yang mau mengalah. Kemudian jika nilai watak ditambah dengan nilai watak pria ditambah dengan nilai watak wanita berjumlah 2, itu artinya adalah suatu hubungan yang sangat kacau dan sangat buruk, punya potensi terjadinya perceraian atau perpisahan, karena kolaborasi perjumlahan tersebut yang menghasilkan nomor 2 ini, perwatakan mereka saling bertentangan. Itu seperti bagaikan air dengan minyak, tidak bisa diakurkan dan tidak bisa dirukunkan, sehingga
banyak akan terjadi tumpang tindih kepentingan dan sangat berpotensi besar terjadi sebuah perceraian. Kemudian jika nilai watak pria ditambahkan dengan nilai watak wanita menghasilkan nilai 3, itu artinya suatu hubungan yang mudah terprovokasi, mudah tersulut api emosional, sehingga ketika mereka duduk bersama untuk berunding sesuatu, pasti akan terjadi adu mulut, akan terjadi perang mulut. Kemudian selanjutnya jika nilai watak pria ditambahkan dengan nilai watak wanita menghasilkan nilai 4, itu artinya adalah suatu hubungan yang selalu dinamis, berkembang, selalu merubah diri dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Kondisi hubungan rumah tangga yang begini akan selalu merubah diri. Mereka bisa merubah diri, selalu memperbaiki diri menuju perbaikan hidup. Kemudian jika nilai watak pria ditambahkan nilai watak wanita menghasilkan jumlah 5, itu artinya adalah suatu hubungan yang sudah mampu menaiki suatu derajat tertentu, yang bisa hidup dalam tingkatan di atas rata-rata orang umumnya. Mereka sudah bisa tenang dalam perihal keuangan dan bisa tenang dalam hal kerukunan. Kemudian untuk selanjutnya jika nilai wanita ditambahkan dengan nilai watak pria menghasilkan nilai 6, itu artinya adalah suatu hubungan yang semua sisinya selalu acuh tak acuh, selalu berpikir sendiri-sendiri. Mereka memang tidak banyak terjadi bentrok mulut atau bentrok emosional, tapi cara hidup mereka bertindak sendiri-sendiri sesuai dengan cara berpikirnya sendiri-sendiri. Dan hubungan seperti ini berpotensi besar terjadi masalah dalam hal keuangan, akan banyak hutang, akan banyak masalah dalam hal kehidupan keuangan rumah tangga mereka. Kemudian selanjutnya yang terakhir, jika nilai watak pria ditambahkan nilai watak wanita menghasilkan nilai 7, itu artinya adalah suatu hubungan yang tentram, nyaman, teduh, dan bisa dijadikan contoh bagi anak-anaknya dan cucu-cucunya. Mereka hidup nyaman, damai, tentram, dan anak-anaknya, cucu-cucunya bisa mencontoh kehidupan mereka. Demikian 2 tahap berikut dalam menyingkap Hono Coroko membuka tabir masalah perjodohan. Silakan para pemirsa YouTuber bisa dipraktekkan dan bisa dibuktikan sendiri dalam kehidupan kalian masing-masing. Bagi yang belum paham, kalian bisa bertanya di dalam kolom komentar. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe untuk menantikan episode selanjutnya membahas bahasan-bahasan wedaran selanjutnya tentang melihat Hono Coroko mengungkap nasib dan kerezekian, serta Hono Coroko mengungkap
keselarasan rumah tangga terhadap lokasi keberadaan rumah tangga tersebut. Sarwa hayu, rahayu, 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 sagunging dumadi. Terima kasih.